Sayang, Pandu benar-benar manja, bahkan kali ini merengek sambil memeluk dari samping istrinya yang sedang berbaring. Sengaja membenamkan wajah di lengan Dara lalu berpindah menciumi perut istrinya. Dara mengabaikannya, selain sudah mengantuk seharian ini ia dibuat kesal oleh Pandu. Melarang datang ke rumah sakit kecuali Citra sudah melahirkan. Dengan alasan takut Dara trauma melihat proses persalinan. Bukan hanya itu, tapi Pandu terus merengek tidak ingin rambutnya dihabisi. Panda, sayang, kamu boleh minta apa saja, tapi jangan yang satu ini. Apa sih mas? Aku sudah ngantuk, kamu jangan begini aku sesak. Akhirnya Pandu ikut merebah di samping istrinya. Mas, kali ini Dara balas merengek karena ulah suaminya. Apa sayang, aku usap-usap biar kamu cepat bobo. Katanya ngantuk. Kalau begini bukan tidur, tapi malah. Mau ya, hayu, ajak Pandu semangat bahkan sudah beranjak duduk. Enggak, jawab Dara lalu bergerak pelan berbaring miring membelakangi suaminya. Usap punggung aku, pegal tahu. Tapi jangan potong rambut ya. Sayang banget sih sama rambut. Jangan-jangan aku nomor 2 setelah rambut kamu atau ada kenangan sama mantan jadi keinget terus. Apa mau tebar pesona karena penampilan kamu makin oke dengan rambut gondrong begitu? Cecar Dara dan Pandu langsung beranjak turun dari ranjang dan berjongkok di depan istrinya yang masih berbaring miring dengan wajah cemberut. Sayang, jangan marah-marah kasihan bayi Panda. Kamu bikin orang marah. Siapa juga yang maksa kamu potong rambut, cuma speak gitu doang udah kayak kebakaran jenggot. Fix kamu dukung aku dengan rambut begini ya. Katanya cinta, kalau cinta siap terima apa adanya loh. Katanya kamu cinta aku, kalau cinta harusnya mau korbankan apapun untuk aku dong, balas Dara dan sukses membuat Pandu terdiam menatapnya sambil menelan selaiva. Sumpah sayang, aku cinta kamu. Love you full dari ujung barat sampai ujung timur, bahkan sampai ke titik darah penghabisan. Dara terkekeh lalu memukul pelan lengan suaminya. Ia tahu Pandu sangat mencintainya, sudah terlihat dari keposesifan dan bagaimana suaminya bersikap. Gombal, udah aku ngantuk, rengek Dara. Besok pagi aku mau ke rumah sakit, seru Dara dengan mata yang sudah terpejam. Kalau Citra sudah melahirkan, kalau belum ya jangan. Sedangkan di rumah sakit, Citra sedang berjuang melahirkan bayinya. Didampingi Kemala juga Harsa. Proses pembukaannya agak lambat, padahal ketuban sudah pecah sejak tadi pagi. Harsa sudah menawarkan untuk proses operasi, tapi Citra menolak dan berusaha melahirkan normal apalagi dokter bilang masih aman untuk menunggu. Setelah berjuang sekian jam menahan sakit dan Kemala yang terus mendampingi, akhirnya lahir sudah bayi perempuannya. Harsa menitikan air mata dan berjanji akan menjaga dengan baik putrinya. Berharap saat dewasa nanti tidak akan mendapatkan karma atau perbuatan dirinya yang pernah menyakiti Dara dan Citra. Bunda, maafkan aku, lirih Citra disela isak tangisnya. Selama ini aku selalu merepotkan Bunda, padahal aku bukan lahir dari perutmu. Sudah, jangan bicara begitu. Kita sudah jadi keluarga, sahut Kemala sambil mengusap kepala Citra. Harsa, dampingi Citra. Bunda keluar dulu, papa kamu pasti masih cemas. Iya bun, Harsa menempati posisi Kemala dan mengusap kepala istrinya. Terima kasih sudah bersedia melahirkan anakku. Tapi masih sakit, kamu nggak merasakan, mas. Iya, cuma kamu yang merasakan sakit, ujar Harsa sambil menatap kedua tangannya di mana ada bekas luka cengkraman tangan Citra. Kuku-kuku wanita itu seakan menancap saat gelombang kontraksi datang. Aku hanya merasakan yang enak saja. Bayi mungil itu sudah berada dalam dekapan Citra, lagi-lagi wanita itu menitikan air mata. Mas, Opa bakal kasih anak kita bonus nggak? Saham atau apa gitu? Tanya Citra. Iya pasti, Opa sebenarnya sayang dengan kita semua. Hanya cara menunjukkan kasih sayangnya ya, begitu. Surya menyampaikan kelahiran cucunya pada Jaya dan juga Pandu, tepat saat Dara sudah terlelap. Untung udah tidur, kalau belum pasti ngajak malam ini juga ke rumah sakit, gumam pria itu lalu ikut berbaring kembali di samping istrinya. Benar saja, sesuai dengan prediksi Pandu. Esok pagi, Dara mengetahui kalau Citra sudah melahirkan langsung heboh ingin melihat bayi itu. Pandu yang masih terlelap pun dipaksa untuk bangun. Sayang, ini hari Minggu. Jadwal aku malas-malasan, ujar Pandu masih dengan mata terpejam dan menarik selimutnya. Mas, ayo, aku nggak sabar mau lihat bayi.
Nanti juga kita punya bayi sendiri atau mau bikin lagi, yuk, ujar Pandu masih dengan mode terpejam. Gunting mana ya, kayaknya kalau lagi tidur nggak bakal berontak kalau aku potong. Mendengar itu, Pandu seakan mendapatkan sengatan listrik membuat tubuhnya langsung terjaga. Beranjak duduk lalu turun dari ranjang dan melesat ke kamar mandi. Tidak sampai 15 menit, pria itu sudah rapi dengan setelan kasualnya. Ayo kita lihat bayi, tapi sarapan dulu ya. Pandu mengulurkan tangannya pada sang istri yang duduk bersandar di sofa kamar mereka. Nggak bawa kado, tanya Dara sudah menyambut tangan suaminya. Kasih cek juga Citra senangnya ke ubun-ubun. Abis lihat bayi, aku mau jenguk bayi Panda, ungkap Pandu tanpa beban sambil merangkul istrinya keluar dari kamar. Sekali mendayung, bisalah 2-3 kali, batinnya sambil tersenyum smir, ternyata Pandu merasakan apa yang dikeluhkan Harsa. Meski tidak cerewet dan galak seperti Citra, tapi Dara mulai mengeluhkan banyak hal saat kandungannya memasuki trimester ketiga. Gerakan dan aktivitas wanita itu mulai terbatas, dengan kondisi perutnya yang besar. Sudah merenovasi kamar Pandu di lantai 2, di mana kamar bayi sudah berdampingan dengan kamar mereka. Sampai saat ini di usia kehamilan Dara hampir memasuki 9 bulan, jenis kelamin bayi mereka belum bisa diketahui. Bayi Harsa dan Citra sudah berumur hampir 4 bulan, semakin lucu dan gemuk. Dara yang saat ini tidak diperkenankan keluar rumah hanya bisa melihat bayi tersebut lewat video call. Mas, Arsi lucu deh. Kemarin aku video call rambutnya pakai bando, ujar Dara saat Pandu ikut naik ke atas ranjang. Lucu mana sama aku? Dara menatap suaminya dan menggeleng pelan. Kamu nggak ada lucunya, masa, tapi ganteng, kan? Buktinya kamu mau peluk terus, nggak mau jauh-jauh, ungkap Pandu dengan bangga dan kini merangsek ke tubuh istrinya dan mendusel-dusel di dada wanita itu. Mas, iya, anaknya Harsa dan Citra itu lama proses kelahirannya, karena pembukaan sangat lambat. Kamu jangan begitu, nanti kesakitan. Aku nggak tega lihat kamu kesakitan. Lalu, Mas mau aku, caesar. Aku sih terserah kamu. Metode apapun yang namanya melahirkan ya tetap berjuang mempertaruhkan nyawa. Hanya ingin yang terbaik untuk kalian. Nah, sekarang aku akan bantu agar nanti mudah untuk pembukaan. Ayo, tutur Pandu sudah melepas kaos dan celana pendeknya. Ayo, mau kemana? Bikin jalan, Mas. Asteris. Kenapa sih cemberut terus? Aku mau berangkat loh, ungkap Pandu lalu menghampiri istrinya yang duduk di tepi ranjang menatap ke arahnya dengan wajah masam. Kamu kenapa sih ganteng banget? Pasti perempuan di kantor kamu selalu curi pandang dan bicarakan kamu, Mas. Belum lagi mereka ngarep bisa dekat sama kamu, pasti ada aja yang cari perhatian. Iya kan, ngaku aja sih. Pandu menghela pelan. Semenjak hamil tua, Dara memang semakin insecure dan cemburuan. Padahal sejak awal kehamilan, tidak macam-macam apalagi ngidam yang aneh-aneh. Semua wajar saja bagi Pandu, hanya keluhan karena kehamilan yang sudah semakin tua. Namun, kecemburuan dan insecure-nya membuat Pandu khawatir. Seperti saat ini, drama pagi hari yang akhir-akhir ini terjadi. Sayang, panggil Pandu sudah berjongkok di hadapan Dara dan mengusap perut di mana ada calon bayi mereka. Aku tampan sudah dari sananya, harus kita syukur. Kalaupun ada perempuan yang lirik-lirik dan mikir aneh-aneh, itu bukan ranahku. Yang jelas dan harus kamu percaya kalau aku tidak pernah tebar pesona atau sengaja menggoda mereka. Cintaku hanya untuk kamu dan anak-anak kita nanti. Kamu boleh tanya Malik, Harsa, atau asistenku. Semua pegawai yang ada di sekitar aku, laki-laki. Dara mengusap wajah Pandu. Iya, aku percaya, tapi... Sudah ya, jangan pikirkan hal yang tidak perlu. Apalagi sampai kamu stres. Dokter bilang kamu hanya perlu fokus pada persiapan persalinan. Memang nggak mau cepat gendong bayi kayak Citra. Mau Mas, mau banget malah. Untuk sekarang, fokus kamu hanya pada ini, titah Pandu sambil mengusap perut Dara, dan suamimu yang menawan ini. Ayolah, Dara, jangan memikirkan hal selain aku. Kalau sudah ada bayi, pasti pamor aku berkurang. Cek, selalu begitu. Wajah Pandu menengadah dan Dara paham maksud pria itu. Lagi dong, mood booster untuk aku. Nggak ada, nanti malah mau macam-macam. Ayo, berangkat. Pakai dulu, jasnya. Setelah menemani Pandu sarapan dan mengantar sampai beranda,
Dara sempat melambaikan tangan pada Jaya yang berlari-lari kecil di taman. Hendak menghampiri pria itu, tiba-tiba perutnya kram dan sakit. "Mbak Dara, kenapa?" tanya asisten rumah tangga yang sedang membersihkan rumah. Dibantu duduk di kursi tidak jauh dari posisi mereka. Dara mengatur nafasnya, sesuai petunjuk ketika mengikuti senam hamil. Perlahan rasa sakitnya mulai hilang. "Saya panggilkan ibu." "Ya, jangan Bik, hanya kontraksi palsu, sudah hilang kok sakitnya. Mau saya ambilkan air atau?" "Tidak usah, Bibi lanjut saja. Nanti saya ke kamar," ujar Dara. "Serius, Mbak?" Dara tersenyum dan menganggukkan kepala. Tadinya ia ingin menemui Kemala, tapi urung lebih baik segera ke kamar. Bisa jadi ia akan melahirkan kapan saja dan belum menyiapkan perlengkapan yang akan dibawa ke rumah sakit. Sampai di kamar, Dara menarik koper dan memasukkan perlengkapan serta kebutuhan persalinannya. Juga beberapa helai pakaian Pandu. Untuk kebutuhan bayi baru lahir sudah disiapkan Kemala, tapi masih ada di kamar bayi di lantai 2. Setelah melahirkan, mereka akan kembali menempati kamar Pandu. "Beres, tinggal angkut kalau mau berangkat." Dara menutup koper dan menurunkan pelan dari atas ranjang lalu mendorong ke samping lemari. Biasanya setiap pagi, setelah Pandu berangkat dan sore, ia akan berjalan-jalan di taman dan tidak jauh dari kolam. Kali ini tidak, rasanya sudah sangat sesak dan berat. Apalagi rasa kram dan nyeri yang tadi dirasa, kembali mendera. Dara merebahkan tubuhnya pelan di ranjang lalu berbaring miring, masih terus mengatur nafasnya untuk meredakan nyeri. Titik-titik keringat membasahi keningnya. "Kamu kenapa, sayang?" Sambil mengusap perut dan mengajak bicara, mengalihkan fokus dari rasa nyerinya. Setelah nyeri yang dirasakannya hilang, perlahan wanita itu akhirnya terlelap. Akhir-akhir ini Dara memang merasakan kram yang disebut kontraksi palsu. Hanya saja kali ini lebih sakit dari biasanya. Kalaupun memang akan melahirkan, sepertinya terlalu dini untuk ribut dan panik. Ia memilih istirahat dan menghemat tenaganya. Entah berapa lama terlelap, tanpa ia tahu kalau keluhannya tadi disampaikan pada Kemala oleh asisten rumah tangga. Bahkan Kemala mendatangi kamar Dara dan melihat putrinya terlelap sambil memegang perut. Membiarkan Dara istirahat, Kemala lalu menghubungi Pandu. Dara menggeliat pelan dan mulutnya mendesis. Pandu yang sejak tadi ikut berbaring dan menatap istrinya, tapi tidak melakukan apapun khawatir membuat wanita itu terjaga akhirnya mengulurkan tangan mengusap keringat yang ada di dahi dan Dara langsung mengerjap mendapatkan sentuhan. "Mas Pandu, kenapa, sakit?" Dara menggeleng lalu mengangguk pelan. "Nggak ngerti, kadang nyeri kadang hilang. Kayaknya kontraksi palsu." Perlahan Dara beranjak duduk dibantu oleh suaminya. "Mas Pandu kok ada di sini?" tanya Dara lagi, seingatnya sudah diantar berangkat. Malah sekarang sudah berganti kaos dan celana chinos, membuat Dara heran menatap pria itu. "Kita ke rumah sakit ya," ajak Pandu. "Ngapain? Belum waktunya." "Lagian." Dara terdiam dan menggigit bibirnya. "Sakit lagi?" tanya Pandu. Kali ini Dara menganggukkan kepala. "Mas, sakitnya beda. Pinggang aku, rasanya panas dan ini kayaknya mau jatuh." Pandu langsung turun dari ranjang dan terlihat panik. "Kita ke rumah sakit. Mana kunci mobil ya? Kita bawa apa saja, sayang?" Pandu terlihat mondar-mandir entah mencari apa. Mengusap wajah lalu mencengkram rambutnya. "Mas," pekik Dara, "kamu jangan panik dong." "Gimana nggak panik, sayang? Bayi kita mau launching, bayi panda.